Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Aldi. Hari ini kita akan belajar tentang mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelum belajar, perlu kita ketahui apa itu mengorganisasikan perusahaan bisnis. Pertama, perusahaan bisnis adalah suatu perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. Kemudian untuk memperoleh keuntungan kita perlu menjalankan atau mengoperasikan perusahaan. Dalam mengoperasikan kita perlu organisasi dan disinilah kita akan belajar cara mengorganisasikan perusahaan bisnis dan apa-apa saja yang termasuk dalam organisasi. Yang pertama, struktur dan bagan organisasi. Struktur adalah spesifik pekerja yang harus dilakukan di dalam organisasi dan cara mengaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Dalam memahami struktur organisasi dapat dilakukan dengan memahami bagan organisasi. Bagan organisasi adalah untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka dalam operasi perusahaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa struktur dan bagan organisasi merupakan menspesialisasi pekerja dalam pekerjaannya, yaitu membagi-bagikan pekerjaannya. Dan juga menggambarkan di mana dia bekerja, terletak di mana dia bekerja, dan bagaimana dia apa jabatannya, dan garis tebalnya menunjukkan rantai komando atau hubungan pelaporan dan tanggung jawabnya sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Contoh bagan organisasi atau struktur organisasi. Bisa kita lihat, yang pertama adalah CEO. Di sini juga ada direksi dan para pemegang saham perusahaan. Kemudian ada yang namanya manajer tingkat atas. Dan turunannya manajer tingkat bawah dan para pekerja. Lanjut. Aktivitas membangun struktur. Yang pertama, diawali oleh proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dan merancang orang untuk menjalankan dan menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Setelah terspesialkan, pekerjaan dikelompokkan di dalam unit-unit logis atau disebut juga proses departementalisasi, yaitu membuat suatu departemen sebagai pusat laba atau unit perusahaan yang terpisah yang bertanggung jawab terhadap biayanya dan labanya sendiri, serta tugas-tugasnya yang telah diberikan oleh para manajer. Kemudian kita akan mencari tahu apa-apa saja departementalisasi. Jadi, jenis-jenis departementalisasi yang pertama adalah departementalisasi berdasarkan pelanggan. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produk, yaitu apa yang diciptakan dan apa yang diproduksi. Yang ketiga, departementalisasi berdasarkan proses. Dan departementalisasi berdasarkan geografis. Yang terakhir adalah departementalisasi berdasarkan fungsi. Di dalam jenis-jenis ini, hal yang paling mungkin kita jumpai adalah departemen berdasarkan fungsi. Karena banyak di dalam perusahaan, departemen tersebut memiliki banyak yang namanya spesifikasi pekerjaan dan yang membuat mereka berbeda-beda tugas di dalam departemen yang berbeda juga. Yang ke beberapa ya, hierarki pengambilan keputusan, yaitu dalam mendistribusikan wewenang dapat dilakukan dengan cara sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pembagiannya terdapat beberapa organisasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi tersentralisasi adalah sebagian besar wewenang pengambilan di keputusan dipegang oleh manajer pada tingkatan yang tinggi. Kemudian di bawah manajer tingkat bawah hingga kepada para pekerja. Yang kedua adalah organisasi
Desentralisasi adalah wewenang pengambilan keputusan didelegasikan ke berbagai tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Jadi, apa sih perbedaan antara tersentralisasi dan desentralisasi? Bisa kita lihat dari kalimat sentralisasi adalah terpusat. Maka yang dimaksud terpusat adalah pengambilan keputusannya diambil oleh manajer paling atas. Sedangkan desentralisasi diambil oleh berbagai tingkatan manajemen di bawah tingkat puncak. Jadi tidak hanya manajer tingkat puncak, tetapi di bawahnya juga bisa mengambilkan keputusan. Yang ke C atau yang ketiga adalah organisasi tinggi dan datar. Perusahaan ini cenderung menghasilkan lapisan manajemen yang lebih sedikit. Pada organisasi ini menghasilkan struktur organisasi datar dan struktur organisasi tinggi. Struktur organisasi datar adalah karakteristik perusahaan terdesentralisasi dengan lapisan manajemen yang relatif sedikit. Sedangkan struktur organisasi tinggi adalah karakteristik perusahaan terdesentralisasi dengan lapisan manajemen yang banyak. Jadi, baik organisasi tinggi dan datar ini juga merupakan bagian dari organisasi terdesentralisasi. Kemudian yang terakhir adalah rentang kendali adalah jumlah orang yang disupervisi oleh manajer untuk mengetahui distribusi wewenang dalam organisasi. Baik, lanjut ke poin berikutnya adalah 3 bentuk wewenang. Adapun 3 tipe struktur organisasi yang dikembangkan suatu perusahaan harus memutuskan siapa yang memiliki wewenang atas orang lain. Dalam perkembangannya, jaringan interaksi yang kompleks, interaksi ini membentuk 3 wewenang, yaitu lini, staf, atau komite. Wewenang lini. Wewenang lini adalah struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari puncak pimpinan perusahaan hingga ke bawahnya, seperti air terjun yang mengalir terus ke bawah. Kemudian wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada para manajer lini. Yang dimaksud sebagai staf adalah penasihat dan penyuluh yang membantu departemen lini dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Jadi, kalau kita lihat agak rancu di sini, maka saya akan menjelaskan dengan lebih detail. Wewenang lini merupakan struktur yang dimana pimpinan tertinggi mengambil keputusan tertinggi seperti di militer, yaitu ada pangkatnya. Kalau di perusahaan ada CEO, manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, kapten tim, dan tim, yaitu para kerja. Sedangkan wewenang staf tersebut merupakan penasihat. Biasanya contoh yang paling umum adalah jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan juga ada yang namanya staff, yaitu mereka yang memberikan nasihat pada para pemimpin yang mengambil keputusan, tetapi mereka tidak memiliki hak dan dalam pengambilan keputusan akhir. Mereka hanya memberikan saran, dan saran tersebut apakah diterima atau tidak itu tergantung kepada wewenang staf, wewenang lini. Dan yang terakhir adalah wewenang komite dan kelompok. Wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Jadi wewenang komite dan kelompok ini biasanya diberikan kepada anggota-anggota para karyawan perusahaan atau tim dalam pengambilan pekerjaannya sehari-hari. Karena tidak mungkin bagi manajer tingkat atas untuk mengatur seluruh tindakan pegawainya, karena dalam suatu perusahaan kita lihat bahwa banyak sekali karyawan, dan tidak mungkin bagi manajer dirinya sendiri mengatur karyawan tersebut. Maka
perlunya wewenang komite dan kelompok. Lanjut, bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4 bentuk dasar struktur organisasi yang mencerminkan tren umum yang diikuti sebagian perusahaan. Yang pertama, struktur berdasarkan fungsional, yaitu bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Tadi kan ada saya bilang bahwa struktur organisasi merupakan pengkhususkan dan penspesialisasi pekerjaan. Menspesialisasi pekerjaan tersebut inilah berdasarkan fungsional. Jadi di dalam perusahaan tersebut banyak sekali orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang fungsinya tersebut. Kemudian divisional, yaitu struktur organisasi yang terdiri dengan para divisi-divisi, departemen yang memproduksi dan memasarkan produknya tersendiri. Korporasi beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Jadi antara fungsional dan visional ini tidak terpisah karena di dalam struktur organisasi, di dalam satu divisi tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Jadi dua poin ini merupakan satu kesatuan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, matriks, yaitu struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih. Yang keempat, struktur organisasi internasional, yaitu pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan, memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Struktur organisasi internasional ini biasanya hanya kepada perusahaan yang telah melakukan IPO atau go public, yaitu perusahaan yang menjual saham-sahamnya di pasar modal untuk tujuan mengembangkan perusahaan hingga kancah internasional. Baiklah. Sekarang kita akan belajar tentang organisasi abad ke-21. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menghasilkan 4 bentuk baru dari organisasi. Yang paling populer ini ada 4. Sebenarnya masih ada banyak. Saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama adalah organisasi tanpa batas, yaitu organisasi yang meminimalkan atau menghilangkan batasan-batasan dan struktur tradisional. Yang kedua, organisasi tim, yaitu organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki. Yang ketiga, organisasi maya, yaitu organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Dan yang terakhir adalah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang mengintegrasikan dirinya pada pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pelatihan terus-menerus untuk mengembangkan karyawan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerja karyawan. Dan yang terakhir adalah organisasi informal. Tadi sudah kita belajar tentang organisasi formal. Sekarang kita akan belajar lagi apa itu organisasi informal. Organisasi informal merupakan interaksi sosial sehari-hari antara karyawan. Hal ini penting, organisasi penting daripada pekerjaan dan hubungan antara pekerja formal secara efektif. Mengubah struktur formal perusahaan tersebut. Keuntungan dari organisasi informal adalah bisa memperkuat organisasi formal, yaitu interaksi antara karyawan-karyawan. Ini akan meningkatkan sifat kekeluargaan. Sedangkan kekurangan dari organisasi informal tersebut adalah memperkeruh dan memperkuat
politik kantor yang menempatkan kepentingan individu di depan orang-orang dari perusahaan. Hal ini akan melahirkan berbagai fraksi-fraksi yang akan kedepannya nanti akan mendahulukan kepentingan dari kelompoknya tersebut, sehingga hal ini tentu saja akan merugikan perusahaan. Organisasi informal ini lebih merupakan jaringan kerja, interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan perusahaan yang tidak berkaitan dengan struktur wewenang formal perusahaan tersebut. Selain itu, juga terdapat kelompok informal yang sebenarnya adalah kelompok orang yang saling berinteraksi. Jaringan komunikasi yang digunakan adalah jaringan komunikasi informal, satu alur komunikasi informal yang menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Sekian dari saya untuk materi mengorganisasikan perusahaan bisnis. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurwaldi yang telah memberikan keterangan. Nah, selanjutnya ke pembicaraan yang kedua ini tentunya Farida. Kepada Rizan waktu Baiklah, nya bisa potong video kan? Mana? Oh, tidak upload YouTube bang? nggak edit dong, kita edit link. Ini kayak edit pak, aplikasi raw aja. NU lah apa?